Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang tertulis dalam buku Into Thin Air. Di tengah badai itu, beberapa pendaki hilang arah. Ada yang hampir terperosok ke sungai, dan ada juga yang tergelincir sampai akhirnya nggak sadarkan diri dan ditemukan oleh Sherpa. Hai sweetheart, tolong sampaikan ke anak kita. Aku mencintainya. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini instant story ya. Buat kalian yang pertama kali nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Halo warga Storia, bayangin kamu berdiri di ketinggian 8.700 meter dengan napas yang tinggal separuh, suhu minus 40 derajat, dan juga badai salju yang siap menelan kamu hidup-hidup. Di tempat yang disebut dengan dead zone, tubuh manusia secara perlahan mulai mati. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian menyelami tragedi nyata yang terjadi di gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Ini tentang para pendaki Everest tahun 1996 yang hilang arah, keputusan fatal, dan juga pesan terakhir dari seorang suami kepada istrinya yang sedang hamil. Kita akan bahas dari sejarah puncak Everest, gimana ekspedisi ini bisa kacau, sampai momen terakhir yang bikin dunia menangis. Warga Storia, Gunung Everest ini berada di pegunungan Himalaya. Gunung Everest ini terletak di perbatasan antara Nepal dan juga daerah otonomi Tibet, Tiongkok. Secara geografis, puncaknya berada tepat di garis batas antara dua negara tersebut. Dan Gunung Everest ini merupakan gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.848 meter. Gunung ini udah jadi impian banyak pendaki dari seluruh dunia. Tapi sejak ketinggian 8.000 meter ke atas, ada zona yang disebut dengan dead zone. Di sini, kadar oksigen mulai turun drastis. Tubuh manusia secara perlahan mulai mati. Jantung berdegup kencang, paru-paru ngos-ngosan, dan otak mulai kehilangan akal. Bahkan, ada salah satu pendaki bilang, kalau di dead zone ini, kalian cuma mikirin satu hal. Gimana caranya masih bisa hidup sampai besok? Sejak tahun 1921, banyak tim ekspedisi yang sudah mencoba mendaki Gunung Everest. Tapi nggak ada satupun yang sampai puncak. Sampai akhirnya pada tahun 1953, ada dua pendaki yang bernama Edmund Hillary dan juga Tenzing Norgay yang berhasil mencatat sejarah. Perjalanan panjang dan juga melelahkan, akhirnya mereka berhasil mencapai puncak Gunung Everest jam setengah 12 siang. Setelah kejadian itu, mereka berdua dinobatkan sebagai orang pertama yang sukses menginjakkan kakinya di puncak Gunung Everest. Keberhasilan mereka bikin dunia makin penasaran. Semua pengen coba, semua pengen ngerasain berdiri di atap dunia. Apalagi sejak tahun 1990, pemerintah Nepal mulai mempermudah izin pendakian dan Everest pun mulai dikomersilkan. Tapi ya tentu nggak gratis ya warga Storia. Siapapun yang ingin mendaki harus membayar biaya izin ke pemerintah Nepal sebesar 10.000 US dollar. Nah, di tahun 2025 ini setelah aku telusuri, pemerintah Nepal mulai menaikkan biaya pendakian yang awalnya 178 juta menjadi 243 juta rupiah per orang. Wow, mahal ya. Kalau kita beliin gorengan udah dapat berapa tuh? Tapi anehnya warga Storia, tetap aja ada yang rela mengeluarkan biaya sebesar itu. Yang penting mereka bisa nyampe ke puncak Everest. Dan meskipun tempat ini mematikan, permintaan mendaki Everest makin banyak, apalagi di tahun 90-an, ketika pendakian mulai dikomersilkan. Orang-orang yang punya duit, tapi mereka bukan pendaki profesional, mereka bisa ikut daftar ekspedisi. Banyak dari mereka yang menganggap ini sebagai prestis, bukan tantangan hidup atau mati. Tahun 1996, ada dua ekspedisi besar menuju puncak Everest. Dua ekspedisi ini udah terkenal di dunia karena berhasil membawa banyak kliennya sampai ke puncak. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Rob Hall dari Adventure Consultant dan yang kedua dipimpin oleh Scott Fisher dari Mountain Madness.
Rob Hall dikenal sebagai orang yang disiplin dan tegas, sementara Scott Fisher dikenal lebih santai tapi berani. Masing-masing membawa 8 klien dan dibantu 2 serpa, jadi total 20 orang. Serpa adalah semacam pemandu wisata yang merupakan penduduk lokal yang ikut naik ke atas gunung. Dan biasanya mereka membawa oksigen yang nantinya akan disebar di setiap pos pendakian. Di antara para klien itu, ada nama-nama seperti Beck, dia adalah seorang pendaki pengalaman. Terus Doug, dia adalah mantan tukang pos yang mengejar mimpi. Dan juga veteran pendaki yang bernama Yasuko, yang berasal dari Jepang. Dan dia berharap bisa menyelesaikan pendakian terakhirnya dari 7 puncak tertinggi. Rombongan mendarat di Kathmandu dan mereka naik helikopter menuju kota Lukla pada ketinggian 2.800 meter. Pada tanggal 9 April tahun 1996, mereka ini sampai di base camp pusat Everest. Para pendaki ini nggak bisa langsung naik ke atas puncak. Mereka harus beristirahat dan juga tinggal di sana selama beberapa minggu untuk membiasakan tubuh mereka dari udara yang tipis dan juga suhu yang ekstrim. Proses ini disebut aklimatisasi. Selama itu, mereka naik ke titik tertentu lalu turun lagi ke base camp. Terus begitu berulang kali. Tujuannya agar tubuh mereka bisa beradaptasi secara pelan-pelan. Karena kalau dipaksakan langsung naik tanpa adanya proses aklimatisasi, mereka bisa pingsan atau bahkan yang lebih parah. Jadi sebelum mereka sampai ke puncak, mereka harus berlatih keras dulu, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Semua berjalan lancar sampai pada tanggal 9 Mei tahun 1996. Di hari itu mereka mulai summit push alias perjalanan dari camp terakhir sampai ke puncak Everest. Urutannya untuk sampai ke atas puncak nggak langsung ya warga Storia. Jadi para pendaki ini harus melewati camp 1, camp 2, camp 3, dan camp 4. Setelah camp 4 ini, mereka masuk ke wilayah Dead Zone. Di Dead Zone ini ada tingkatannya lagi, yaitu Balcony, South Summit, Hillary Step, dan yang terakhir adalah puncak Gunung Everest. Sebelum Rob dan Scott ini melakukan pendakian di malam itu, mereka menegaskan kepada para kliennya kalau mereka hanya bisa sampai jam 2 siang di puncak itu. Lebih dari jam 2 siang, nggak ada lagi yang boleh di atas. Karena oksigen yang mereka bawa hanya cukup sampai jam 5 sore. Dan badai bisa datang kapan saja. Pendakian ini nggak berjalan lancar warga Storia. Setelah melewati Balcony, South Summit, beberapa pendakian itu telat sampai ke atas puncak. Dan di titik yang paling berbahaya, Hillary Step, ternyata nih tali pengamannya itu belum dipasang. Rob kesal di situ. Seharusnya Sherpa sudah memasang tali pengaman itu di malam itu. Tapi Sherpa beralasan kalau di malam itu ada badai kencang sehingga mereka nggak bisa keluar untuk memasang tali pengaman di sana. Jadi Rob dan timnya harus menunggu bergantian di tempat yang sempit dan penuh angin. Melihat kejadian itu, ada 4 klien di tim itu yang merasa frustasi dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan pendakian sampai puncak karena mereka khawatir dengan keselamatan mereka. Totalnya sisa 12 orang, 4 dari tim Rob dan 8 dari tim Scott. Setelah berbagai cobaan dan drama di situ, akhirnya pada jam 2 siang beberapa pendaki termasuk Rob dan Scott sampai juga di puncak. Setelah beberapa saat di sana, akhirnya mereka kembali lagi ke bawah menuju camp. Pada saat ke bawah, Rob ini berpapasan dengan Doc yang sudah kelelahan, tapi semangatnya masih berapi-api. Dan di situ, Rob berusaha mengingatkan kepada Doc untuk tidak melanjutkan pendakian sampai puncak, karena sudah lebih dari jam 2. Tapi Doc tetap memaksa, karena di tahun lalu dia udah gagal untuk sampai ke puncak dan mungkin gak ada kesempatan lagi untuk dia karena kan biayanya mahal banget. Nah, di sini Rob merasa iba dan kasihan. Akhirnya Rob menemani Doc sampai ke atas puncak. Banyak yang bilang ini adalah keputusan paling manusiawi sekaligus paling fatal. Dan benar aja mereka berdua sampai di puncak jam 4 sore dan mereka gak berlama-lama di atas sana. Tapi masalahnya, badai tiba-tiba muncul. Dan ini bukan badai biasa, white out, semuanya jadi putih, gak kelihatan apa-apa. Angin berhembus kencang dan juga suhu 40 derajat. Di tengah badai itu, beberapa pendaki hilang arah, ada yang hampir terprosok ke sungai, dan ada juga yang tergelincir sampai akhirnya gak sadarkan diri dan ditemukan oleh Sherpa.
Sementara itu, Rob yang melanggar aturannya sendiri karena merasa iba dengan Doc, akhirnya mereka berdua terjebak di dead zone. Radio komunikasi masih nyambung, dan Rob sempat ngobrol dengan Helen yang merupakan anggota pengawasan di base camp. Kami masih di Hillary Step. Doc nggak bisa turun, dan aku akan bertahan di sini bersamanya, ujar Rob. Base camp meminta untuk Rob turun sendiri, tapi Rob nggak bisa ninggalin Doc begitu aja. Singkat cerita, mereka pun akhirnya turun secara perlahan. Dan di sini kelihatan banget Doc itu udah kelelahan dan juga kehabisan oksigen. Di momen ini, cuaca yang semakin dingin dan suhu minus 40 derajat, Doc benar-benar kehabisan tenaga. Sampai-sampai si Rob harus mengikatnya dan menggotongnya sambil diterpa badai. Sesampainya di Hillary Step, Rob yang fokus memasang tali dan Doc yang sudah lemas akhirnya terjatuh dari tebing tinggi ke jurang dan menghilang. Rob yang juga kehabisan oksigen dan juga diterpa badai ganas sampai dia nggak bisa berjalan lagi. Rob bilang kalau dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi di sini. Kondisi di base camp kacau balau karena mengkhawatirkan Rob. Dan ini momen yang paling menyedihkan. Komunikasi terakhir terjadi. Base camp menghubungi istri Rob yang bernama Jen Arnold yang ternyata sedang hamil 7 bulan. Dia diberikan kesempatan oleh Helen untuk berbicara dengannya lewat radio satelit dengan kondisi yang sekarat dan juga suara lemah. Rob berkata, "Hai sweetheart, tolong sampaikan ke anak kita, aku mencintainya." Itu terakhir kalinya Jan mendengar suara suaminya, dan Rob Holt pun meninggal di tempat itu. Di sisi lain gunung, Scott Fisher juga menghadapi masalah. Dia sudah kelelahan, dehidrasi, dan juga nggak sadarkan diri. Serpanya, Lobsang, berusaha untuk membantu, tapi Scott kondisinya udah semakin parah. Karena badai semakin kencang, akhirnya dia ditinggalkan di situ dan Scott nggak pernah bangun lagi. Sementara itu, seorang pendaki yang bernama Beck yang sempat sudah dinyatakan meninggal, tubuhnya membeku dan tertutup salju. Tapi keesokan harinya, dia bangun dan kondisi dengan tangan beku, wajah hancur, dan juga mata yang nyaris buta. Di dekat dia melihat ada Yasuko yang sudah tidak sadarkan diri. Dan di saat Beck berusaha untuk membanguni Yasuko, ternyata Yasuko sudah meninggal dunia. Dan Beck pun memutuskan untuk turun ke camp sendiri dan dia pun selamat. 8 orang meninggal di tragedi ini. Banyak yang tubuhnya masih tertinggal di sana sampai detik ini. Karena di Everest, membawa jasad turun hampir mustahil. Tragedi Everest tahun 1996 bukan cuma tentang badai dan juga suhu ekstrim, tapi tentang ambisi, keputusan manusia, dan juga batas antara hidup dan mati. Cerita ini diabadikan dalam buku Into Thin Air dan juga film Everest pada tahun 2015. Tapi bagi keluarga korban, ini bukan cerita, tapi ini kenyataan. Nah, gimana warga Storia menurut kalian tentang cerita ini? Dan kalau kalian punya pengalaman di gunung juga, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku, serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.